halo semuanya, apa kabar kalian? Saya berharap kalian tetap sehat dan semangat senantiasa ya teman-teman semua. Hari ini saya ingin membahas tentang persoalan yang lagi bergulir saat ini ya, di mana pekerja migran dipulangkan gitu. Jadi teman-teman, kemarin saya melihat sebuah video juga di mana YouTuber Faisal So menelpon Miss Yuni untuk mempertanyakan bahwa peraturan dari mana pekerja migran tidak bisa tinggal di luar, begitu. Sebenarnya memang kalau saya melihat dari sudut pandang saya, dan memang itu peraturan juga sih sebenarnya di Hong Kong ini, ketika pekerja migran datang dari Indonesia, dan kebanyakan semua, hampir semua, saya tidak tahu ya yang lain, tapi semuanya sejak datang dari Indonesia dia harus menginap sebelum diambil majikan, itu harus tinggal di boarding house agensi. Dan memang peraturan seperti itu, ketika agensi tidak punya boarding house, maka itu tidak bisa menempatkan pekerja migran di Hong Kong ini. Dan itu memang peraturan dari Labor Hong Kong juga begitu, bahwa setiap agensi harus mempunyai boarding house. Tetapi kata Miss Yuni waktu ditanyain oleh Faisal So ya, Faisal So, kamu ini agensi atau pegiat? Dia ngomong bahwa dia bukan pegiat, dia bukan agensi, tapi dia pemilik boarding house. Jadi teman-teman semua, kalau boarding house dan pemilik agensi dipisahkan, itu sebenarnya tidak bisa juga. Jadi kalau agensi yang mempunyai boarding house di mana kita tinggal, begitu teman-teman semua. Ini menurut sepengetahuan saya, dan itu memang saya sudah percakapkan dulu waktu di KJRI ngomong bahwa mereka punya shelter. Saya bilang, Pak, ketika pekerja migran di interminit gimana, bisa nggak kalau mereka nggak ke boarding house dari agensi, bisa nggak ke sini? Kata dari Pak Konsul yang ada di KJRI, Pak Clement, bahwa agensi diharuskan mempunyai boarding house. Jadi Miss Yuni kalau dia ngomong seperti ini, saya hanya yang punya boarding house, bukan agensi. Ini aja Miss Yuni udah salah, karena memang peraturan nggak bisa dong. Masa berarti agensi cuma menitipkan dong anak-anak di boarding house orang lain gitu ya? Ini nangkap nggak sih? Jadi kalau yang punya agensi harus yang punya boarding house juga, begitu. Tidak bisa dipisahkan, dan itu memang peraturan. Jadi agensi itu harus mempunyai boarding house, begitu ya. Tahu kalau kalian mau titipkan ke orang lain, contoh saya punya agensi tetapi saya belum punya boarding house, dan cuman di boarding house teman saya gitu, atau dari apartemen dari teman saya sewakan, itu nggak masalah. Tapi kalau seumpama dirimu menjawab bahwa saya bukan agensi, saya hanya pemilik boarding house, ya berarti ya Koko Thomas hanya meminjam gitu, dan itu nggak bisa dong, nggak bisa gitu ya. Nah di sini aja Miss Yuni udah salah tentang peraturan yang ada di labor sebenarnya. Dan ini bukan juga cuman KJRI, tapi ini juga labor begitu ya, bahwa setiap agensi harus mempunyai boarding house. Kalau tidak mempunyai boarding house berarti tidak memenuhi standar sebagai agensi, begitu ya. Dan yang kedua, saat ditanya bisa nggak pekerja migran tinggal di luar, kalau ini saya harus bilang tidak bisa. Memang kalau pekerja migran baru datang dari Indo sebelum penempatan ke majikan, memang tidak bisa tinggal di luar, karena itu memang masih tanggung jawab dari agensi ya. Jadi Koko Faisal juga harus tahu bahwa peraturan di Hong Kong ini tidak bisa pekerja migran itu tinggal di luar, begitu. Tinggal di luar sebelum diambil majikan, harus bersama agensi.
begitu ya, tinggallah di boarding house itu begitu, tidak bisa tinggal di luar ya. Dan itu peraturan di sini pun di Hong Kong, kalau ketahuan pekerja migran itu stay out, nggak bisa. Dan itu juga sudah ada peraturan buat majikan, itu melalui labor Hong Kong, bahwa majikan tidak mempunyai kamar sendiri atau mengambil pekerja migran tidak mempunyai tempat tinggal, tidak bisa. Tempat tinggal, tempat tidur, tidak bisa. Itu undang-undangnya juga di sini di labor Hong Kong, bahwa majikan memenuhi kriteria bisa mengambil pembantu atau asisten rumah tangga kalau dia juga punya kamar untuk asisten rumah tangga. Jadi tidak sembarangan, apalagi kedengaran stay out, tidak bisa. Jadi untuk pertanyaan yang diajukan oleh Koko Faisal bahwa bisa nggak pekerja migran itu tinggal di luar, tidak bisa. Tidak bisa, harus bersama agen sebelum majikan ambil, karena takut kalau ada apa-apa, ya mungkin sakit atau gimana, itu nggak bisa begitu ya. Jadi kalau memang undang-undang di Hong Kong ini, kalau yang belum tahu gimana ya, kemarin juga saya lihat videonya, pengen kok jawab di situ ya, cuman saya sini cuman melihat-lihat aja karena udah banyak yang berkomentar, udah banyak yang menanggapi. Jadi kalau saya tidak ditanya, saya tidak akan jawab. Banyak juga teman-teman yang WA, Kak, tanggapannya. Ya tanggapannya saya bilang, di sisi lain Miss Yuni salah, ya di sisi lain si mbaknya juga salah begitu. Salah dalam arti seperti pembahasan saya sebelumnya, bahwa kenapa dia tidak memberitahukan Miss Yuni langsung begitu, bukan di Koko Thomasnya. Ya sama-sama lah, kita nggak usah mau bilang Koko Thomas yang punya agensi, Miss Yuni sama Koko Thomas sama lah, anak sama ibu gitu ya. Jadi kalau buat tanggapan saya ya seperti itu begitu. Jadi kalau mau bilang agensi, saya bukan pemilik agensi, tapi saya pemilik boarding house, tidak bisa dipisahkan agensi dan boarding house. Berarti anaknya ini tinggal dong di boarding house lain selain bukan agensinya. Ngerti, nangkap nggak sih? Dan peraturan itu tidak bisa, agensi itu harus mempunyai boarding house. Jadi tidak secara langsung boarding house itu punya Koko Thomas, karena yang punya agensi ya Koko Thomas, kalau menurut penjelasan Miss Yuni bahwa dia bukan agensi. Dan kalau enggak, Koko Thomas melanggar begitu ya. Biar ya kita belajar juga, sama-sama kita belajar tentang peraturan-peraturan yang ada di Hong Kong juga begitu. Dan ini saya sudah tanyakan langsung ke konsul KJRI Hong Kong, Pak Clement dulu. Waktu saya juga pernah mau bilang mau bikin video tentang shelternya KJRI Hong Kong, dan saya membahas tentang itu. Jadi saya ingat bahwa kata Pak Clement bahwa agensi itu harus memiliki boarding house, tidak bisa kalau tidak memiliki boarding house. Itu sudah menjadi ketentuan juga labor Hong Kong. Dan begitu juga majikan, kalau majikan tuh mengambil pekerja migran harus mempunyai tempat tidur. Jadi teman-teman yang tidur di dapur, tidur di sofa itu bisa juga dilaporkan tuh. Nggak ada kamar kok tidur di sofa atau di di dapur. Lebih sadis tuh. Ada teman saya yang tidur di dapur. Kalau dirimu nggak bisa ambil majikan, pembantu ya jangan. Itu syaratnya begitu ya teman-teman semua. Jadi yang menjadi pertanyaan, kenapa nggak bisa? Ya nggak bisa lah, pekerja migran baru datang, kecuali dia udah break, terus dia break tunggu visa di Hong Kong, itu boleh tinggal di luar. Tapi yang baru datang, seumur-umur nggak ada yang tinggal di luar begitu. Biar juga Koko Faisal juga tahu begitu ya teman-teman semua. Dari kasus ini kita belajar bahwa di sisi lain buat Miss Yuni mungkin lebih cooling down gitu ya, jangan terlalu meninggi dalam arti kalau marah mungkin karakter orang ya beda-beda, tapi ya semoga ke depan lebih baik lagi. Dan pekerja migran ini jadikan pelajaran bahwa kita juga harus punya sopan santun, dan buat Miss Yuni lebih kepada ada empati lah buat orang lain begitu teman-teman semua. Oke. Mungkin sampai di sini video saya tentang membahas boarding house. Ada jangan dipisahkan antara boarding house dan agensi dan boarding house itu tetap satu.
Oke, tetap semangat, bye bye.